Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Salam, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari dalam lindungan Tuhan dan kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini. Adapun pendalaman Alkitab pada saat ini dengan tema diutus untuk berkarya. Sebelum persekutuan ini kita lanjutkan, baiklah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan telah melindungi kami melalui kesehatan, melalui apapun yang kami perlukan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin diperlengkapi oleh Tuhan melalui persekutuan dan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kiranya tidak sia-sia ketika kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diutus untuk berkarya. Yang menjadi landasan firman Tuhan pada saat ini adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sepanjang jauh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini yang diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membaca firman Tuhan tadi, di awal Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendengarkan pujian yang diberi judul Tuhan Mengutus Kita, yang diambilkan dari PKJ 185. Itu menjadi salah satu nyanyian yang sering dinyanyikan. Mengapa? Ya karena iramanya cenderung ceria, sehingga tidaklah mengherankan ketika kita menyanyikannya tanpa terasa anggota tubuh kita ikut bergerak sesuai dengan ritme lagu itu. Namun pernahkah kita sejenak menghayati lirik lagu tersebut? Jika kita merenungkan lirik lagu ini, ternyata tidak semudah dan senyaman ketika kita menyanyikannya. Betulkah demikian? Karena ada lirik-lirik yang mestinya harus kita hayati bersama. Meski dihina serta dilanda duka, akan tetap melayani dengan senang. Anda dapat menjawabnya sendiri. Rupanya nyanyian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengutus kita bukan ke tempat atau situasi yang selalu menyenangkan. Namun bisa jadi Tuhan mengutus ke tempat yang belum tentu dapat menerima kita. Melalui PA pada kali ini, kita dapat memaknai panggilan kita untuk hidup dalam kesatuan dengan Allah dan siap diutus untuk berkarya dengan mengerjakan cinta kasih Tuhan bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14, di sana dinyatakan atau diceritakan tentang proses kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah bacaan ini tadi mencatat bahwa sebelum Yesus pergi atau naik ke surga, ia menjanjikan bahwa para rasul akan menerima kuasa dari Roh Kudus dan sekaligus perintah. Itu artinya bahwa melalui janji tersebut, para murid Tuhan Yesus diberi atau diperlengkapi atau diberi perlindungan dan peneguhan dalam melakukan tugas pelayanan yang diembannya kepada mereka. Maka dari itu mereka melihat dan mereka mengalami bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tugas pelayanan
telah dipercayakan kepada rasul-rasul supaya diteruskan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga halnya dengan kita sebagai orang percaya, panggilan kita adalah terlibat dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah Yesus naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih. Ini perwujudan dari malaikat yang mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Yang ketiga, pada ayat 12 diberitakan bahwa para rasul dan beserta beberapa perempuan termasuk Maria ibu Yesus kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yaitu di seberang lembah Kidron, sekitar 2,5 km sebelah timur kawasan Bait Allah di Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati untuk berdoa bersama-sama. Doa adalah kekuatan dalam membangun relasi, membangun kebersamaan, dan membangun persekutuan. Apa yang bisa dilakukan oleh para pengikut Tuhan Yesus Kristus sepeninggal Yesus naik ke surga untuk melakukan tugas yang Tuhan embankan kepada mereka? Mereka hanya kawanan kecil, tak lebih dari 120 orang. Mereka juga bukan orang-orang yang memiliki nama besar atau kekuatan tertentu. Di antara 11 rasul, sebagian besar pernah melarikan diri atas menyangkal Tuhan Yesus Kristus dan punya konsep kerajaan Allah yang masih keliru. Memang mereka murid-murid inti Yesus Kristus, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian ada para wanita yang mengikut Yesus. Mungkin sebagian dari antara mereka memiliki kekayaan yang pernah mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Agak mencengangkan adalah para saudara Yesus Kristus. Dulu waktu Yesus masih hidup, mereka termasuk yang menentang dan memusuhi Dia. Akhirnya ada juga para pengikut Tuhan Yesus yang lain. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Apa yang mereka bisa lakukan? Yang jelas mereka menaati pesan Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem menantikan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Hanya oleh kuasa Roh Kudus mereka akan memampukan menjadi saksinya hingga ke ujung dunia. Mereka melakukannya dengan sikap bersekutu, bersehati dalam doa. Para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum peristiwa Pentakosta mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Dari sisi jumlah, mereka tidak banyak, bahwa tinggal sedikit. Ribuan orang yang semula mengikut dan mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus Kristus, kemudian berkhianat, rame-rame meninggalkan Dia. Para rasul yang semula 12 orang, yang seorang juga berkhianat dan hilang, sehingga tinggal 11 orang. Dari sisi iman, mereka tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah. Mereka semua pernah mengalami ketakutan yang luar biasa di tengah badai danau, walaupun Tuhan Yesus ada bersama mereka. Simon Petrus mempunyai keberanian untuk berjalan di atas air, tetapi segera kemudian bimbang dan gagal. Hampir semua rasul lari tunggang langgang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, ditangkap para serdadu dan para
langgang meninggalkan Tuhan. Dari sisi pengetahuan tentang kerajaan Allah, mereka masih belum paham, bahkan keliru. Mereka masih memahami kerajaan Allah secara politik. Mereka masih memahami dan menghendaki Tuhan Yesus Kristus menjadi Mesias atau menjadi Raja secara politis. Sampai saat menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih mempertanyakan karyanya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Untungnya di tengah kelemahan dan kekurangan itu, mereka masih memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun sudah berkali-kali jatuh dan bangun, para rasul itu tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka sesuai dengan perintah dan pesannya. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka tidak mengambil jalannya masing-masing, bukan maunya diri sendiri. Di tengah banyaknya kelemahan dan kekurangan itu, mereka mendapat tugas dan panggilan penetapan menjadi saksinya untuk memberitakan dan memberlakukan kasih karya, kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu. Tugas itu bukan hanya untuk bangsanya sendiri di Yerusalem, di Yudea, tetapi juga di Samaria, bahkan sampai ujung dunia dan sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah panggilan dan perutusan untuk menjadi saksi Tuhan diberikan kepada kita semua pada saat ini? Pelaksanaan tugas dan pengutusan ini tidak harus kita tanggung sendiri. Kita dipanggil Tuhan untuk berkarya bersama dengan yang lain. Ibu Teresia pernah mengatakan, Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya bisa melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa ada bagian yang dapat kita lakukan dengan baik, tetapi ada bahkan lebih banyak lagi bagian tidak dapat kita lakukan untuk melaksanakan tugas pengutusan Yesus untuk bersaksi bagi dunia. Kita diminta bersinergi dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Panggilan dan pengutusan Allah pada saat ini bagi gereja dan sebagaimana kita sendiri. Dengan demikian, pelayanan yang kita kerjakan sebagai wujud nyata tugas pengutusan kita akan berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Ketika kita bekerja sebagai satu tim, maka semua rintangan dan tantangan dapat diatasi. Bukankah sebatang anak panah akan mudah dipatahkan, tetapi tidak demikian jika mereka terikat erat menjadi satu. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PA pada saat ini marilah kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang boleh mengingatkan setiap kami. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Tuhan mampukan untuk melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan, dan Tuhan telah mengutus setiap kami untuk bersama-sama menyebarkan Injil Tuhan di muka bumi ini.
Kiranya Tuhan mampukan setiap kami sehingga kami boleh benar-benar menjadi murid Kristus, menjadi utusan Kristus, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat kami masing-masing. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.